Bapak, saya mengatakan bahwa pasti Anda semua setuju bahwa sore malam ini adalah sore dan malam yang istimewa. Betul? Istimewa begitu mendengarkan kisah dari dokter tentang mukjizat. Dan mukjizat mengantar kita pada satu ungkapan syukur yang luar biasa. Saya mau berkisah tentang seorang anak kecil dari Jogja. Ada yang dari Jogja angkat tangan? Romo Edi dari Jogja. Jalan-jalan ya. Jalan-jalan. Tahun 93, seorang anak kelas 1 STM punya cita-cita menjadi seorang yang sukses, punya banyak uang, bisa membahagiakan orang tuanya. Dan untuk itulah dia sekolah dengan sangat baik, berusaha mati-matian, mendapatkan nilai yang baik. Anda tahu bahwa STM harus praktek. Dan kalau praktek anak STM itu bisa sampai malam. Jam 8 malam baru pulang. Padahal rumahnya ada di Jogja, perjalanannya kurang lebih 1 jam. Kalau pulang praktek jam 8, dia harus bersepeda pulang. Dan rumahnya itu ada di seberang sungai. Namanya Sungai Opak. Maka sepeda dititipkan di saudaranya di sebelah barat sungai, dia menyeberang sungai itu. Setiap hari dia mengikuti itu. Hari itu dia pulang praktek jam 8 malam. Seperti biasa dia pulang. Dan peristiwanya hari itu adalah sedang gerimis hujan. Dia titipkan sepeda itu kepada omnya. Om titip sepeda ya, oke. Dia pulang jalan kaki, turun ke sungai. Seperti biasa dia jalani itu. Gerimis, kurang lebih jam 9 malam. Dia mulai nyebrang sungai. Ketika dia menyeberang sungai di tengah-tengah sungai, belum sampai tengah-tengah sebenarnya. Ada pelepah pisang nabrak kakinya, gedebok kalau Anda tahu. Apa yang dia pikirkan? Buaya, bukan. Banjir besar. Belum sempat 5 menit, saudaraku, banjir besar datang. Dan si anak itu hanyut dibawa oleh sungai itu. Semua tas dia buang, sepatu dia lepaskan, wirpak dia buang. Dia berusaha renang, menyelamatkan diri. Dan Bapak Ibu tahu, anak ini berdoa di tengah-tengah perjuangan hidup dan matinya di tengah sungai itu. Ingat, jam 9 malam hujan di tengah sungai, dia teriak pun tidak ada orang yang mendengar. Dia berdoa dalam hatinya. Tuhan, kalau Engkau ada di sini bersama aku dan Engkau menyelamatkan aku akan memberikan nyawaku kepadamu. Dia terus berjuang, renang sehebat-hebatnya, dan dia diselamatkan oleh akar yang dia pegang. Akhirnya dia minggir. Dan terlewat dari saat dia mulai menyeberang itu kurang lebih 1 kilo dia terbawa oleh banjir itu. Malam jam 10, hujan gelap gulita. Dia melihat sungai yang besar, yang airnya mengerikan. Kalau Bapak Ibu tahu Sungai Opak itu adalah salah satu sungai besar yang biasanya kalau Gunung Merapi meletus salah satunya mengalir ke situ. Anak ini sangat ingat persis apa dengan janjinya ketika dia dalam hidup mati di tengah-tengah sungai itu. Aku akan memberikan nyawaku kepadamu. Lulus STM dia mendaftar seminari dan diterima.
Perjalanan akhirnya dia mengikuti terus pendidikan seminari itu, dan anak itu sekarang berbicara di depan Bapak Ibu. Sepenggal kisah pengalaman hidup saya. Dan ini adalah nyawa kedua yang diberikan Tuhan kepada saya. Dan saya janji waktu itu, kalau Tuhan sudah memberi hidup kepadaku, sekarang saatnya saya juga memberikan hidup kepada Tuhan melalui orang lain. Malam jam 2 pagi, jam 3 pagi ditelepon, kering gitu ya. Saya langsung ingat, saya pernah berjanji memberikan hidup saya kepada Tuhan melalui orang lain. Minyak suci, berangkat. Ya. Saya berikan nyawa saya untuk Tuhan. Dan apa yang menjadi niat saya itu sekarang ini dalam hayo ini paling tidak 2 kali saya mengikuti, saya diteguhkan. Oleh apa? Oleh juga pengalaman ibu bapak semua yang mengikuti HIHU. Orang hidup bukan hanya soal senang mendapatkan sesuatu untukku. Aku senang bisa makan makanan favorit, aku senang dapat hadiah, aku senang ABC untuk saya. Tapi orang senang itu ada batasnya. Senang akan habis, tapi kita diajak berbahagia. Berbahagia itu tangannya begini Bapak Ibu, saya siap memberikan sesuatu untuk orang lain. Seorang ibu bahagia. Ketika dia pagi-pagi bangun, ketika suami dan anaknya masih tidur ngorok, dan dia memasakkan anak dan suaminya, dan dia bahagia melihat mereka semua makan dengan lahap. Bapak Ibu bahagia ketika melihat anak-anaknya itu bisa sukses. Walaupun untuk itu, Anda semua tentu harus bekerja keras. Bahagia bukan soal aku mendapat apa, tetapi aku memberi apa. Maka lagu ungkapan syukur menjadi referen bagi saya. Apapun yang saya alami dalam hidup adalah ungkapan syukur, balasan Tuhan yang telah memberi nyawa bagi saya yang kedua. Berbahagialah ibu, bapak, para romo, teman-temanku semua, karena Anda semua menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih.